teman-teman Muda Berjuang, kembali lagi nih bersama saya Priscilla dalam podcast Muda Berjuang. Untuk Bung dan Jeng sekalian yang mungkin baru pertama kali lihat video ini, mungkin aku jelasin sedikit ya. Di sini tempatnya teman-teman narasumber kita undang untuk menceritakan kisah yang sangat inspiratif ya, tentunya untuk membuat para pemuda ya, Bung dan Jeng sekalian bisa dapat terinspirasi dan juga tentunya nanti bisa tampil lebih hebat lagi dalam bisnisnya. Mungkin ada juga dari kita akan bahas tentang sport juga, terus seni juga. Ada banyak banget topik-topik yang seru yang akan dibahas di podcast ini. Dan hari ini seru banget karena aku kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Usianya masih sangat muda, tapi bisnisnya sudah melalang buana ya. Dan ini fokusnya bergerak di bidang F&B. Aku yakin banget di sini Bung dan Jeng pasti banyak juga nih yang tergerak terjun ke dalam bisnis F&B. Jadi kalau misalkan nih lagi mulai, aduh kayaknya dari mana ya bisnisnya ya, enaknya mulainya seperti apa ya, atau mungkin yang terpikir untuk franchise ya, ini tepat banget topiknya untuk Bung dan Jeng sekalian untuk dinikmati, dicatat dan diambil hikmahnya ya. Oke, dan hari ini narasumber kita bernama Randi Sugiarto. Halo Randi. Hello. How are you? Fine Ya. Kamu umur berapa? 34. Ya udah, Yes. kita pakai lo gue berarti nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Santai aja ya. Yeah. Jadi Randi, gue tuh tertarik banget sebenarnya karena pas gue denger itu lo buka bisnis F&B, mungkin fokusnya juga di franchising, betul ya? Betul. Dan memang bisnis franchise ini masih belum terlalu gimana ya? Mungkin di Indonesia belum terlalu familiar ya. Yeah. Atau mungkin orang-orang juga taunya bisnis kemitraan, bener ya? Betul. Nah biasanya kan orang-orang taunya franchise tuh brand-brand dari luar negeri kan yang dibawa ke sini. Padahal sebenarnya di Indonesia kalian banyak banget nih brand-brand yang bisa kalian franchisein ya. Dan atau kalian bikin brand sendiri gitu kan ya. Nah mungkin mau tahu dulu sih sebenarnya backgroundnya. Pasti ya kita dari narasumber tuh pasti aku tanya backgroundnya dulu gitu. Sebenarnya who are you gitu. Ya saya Randi basicnya. Ya saya Randi, saya tahu. Ya jadi untuk background pendidikan sih sebenarnya advertising ya. Jadi di Vkom Untar. Terus waktu itu punya kesempatan untuk belajar bahasa di Guangzhou, China. Tapi memang dari dulu, dari kecil bahkan memang suka bisnis sih. Dari Kayak kecil? Iya, dari kecil. Jadi kayak dulu gue sempet tinggal di di Bekasi gitu ya. Di Bekasi kan dulu masih banyak tanah kosong, terus banyak rumput-rumput gitu ya. Di situ banyak belalang gitu. Gue suka nangkepin dan gue masukin ke botol. Tunggu. Jadi maksudnya lo nangkepin belalang? Iya. Lo Terus gue bawa ke rumah nenek gue di Jakarta. Terus banyak saudara dan teman. Ya itu gue nggak tahu juga kenapa gue jualin gitu. Lo jualin belalangnya? Iya, gue jualin. Oh my god. Ya maksudnya itu waktu kecil SD kayak kelas 2, kelas 3 gitu kan. Itu setelah itu gue juga nggak tahu ya. Itu maksudnya setelah gue pikir-pikir sekarang, wah gue bilang ya otaknya ini banget ya, opportunist banget ya. Ya kayak gitu sih. Jadi kayak setelah itu pas kuliah juga cukup aktif di waktu itu masih Kaskus ya, FJB Kaskus. Iya. Jadi kita waktu itu jualin Belalang. macam-macam. Enggak. Belalang goreng ya. Ya, jadi macam-macam lah, dari jam tangan, terus habis itu kaos, celana jeans dan lain-lain lah. Untuk apa? Sebenarnya untuk jajan aja sih, bukan untuk bayar kuliah atau apa ya. Cuma ya happy aja, kayak yang gua usahakan tiba-tiba ada yang respon dan kita dapat uang, kayak happy aja gitu. Terus sampai waktu itu rokok elektrik juga lagi booming banget waktu itu. Terus habis selesai kuliah, gue punya kesempatan untuk sekolah bahasa di Cina, di Guangzhou. Jadi bagi yang belum tahu, Guangzhou itu adalah salah satu kota perdagangan di China yang paling besar gitu ya. Ya gue pas sampai sana kayak apa ya? Kayak anak yang baru ngelihat masuk Dufan gitu. Wah gila, keren banget. Iya, semua ada dan banyak negara-negara datang ke situ ya. Kayak ada orang Afrika, ada orang Uni Eropa ada dan lain-lain lah. Pokoknya wah gue bilang ini keren banget ini. Dan di situ ya gue coba belajar dan masih gunain Kaskus untuk platform gue untuk jualan gitu ya. Jadi waktu itu gue buka pre-order. Kalau sekarang mungkin Just Tip ya dan lain-lain ya. Jadi banyak lah macam-macam barangnya, dari casing handphone dan lain, power bank, sampai terakhir itu jersey bola. Jadi nah jersey bola itu adalah cikal bakal gue berbisnis serius ya, yang sebelumnya kayak iseng-iseng terus
serius. Jadi setelah itu setelah 1 tahun gue pulang ke Indo, gue bingung mau ngapain. Dan salah satu customer Kaskus gue kasih tahu nih, gue kalau beli di Jakarta, di sini gue dibawa ke Tanah Abang pada saat itu. Oh, gue bilang gila banget nih, ramai banget dan peminatnya masih kenceng banget. Akhirnya ya udah, tanpa pikir panjang, ya gue harus buka di sini waktu itu. Padahal background gue nggak ngerti sepak bola. Dan tapi lo ada advertising lah ya backgroundnya. Ya, backgroundnya lebih yang kayak jualan aja. Di mana ada opportunity ya, gue di situ waktu itu ya, gitu kesannya. Ya. Dan itu berjalan kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Dan sepanjang 3 tahun itu biasa setahun 3-4 kali gue ke Cina untuk update barang lah, atau ketemu supplier untuk ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Nah, pas di situ biasanya gue sore sampai malamnya gue keliling-keliling untuk lihat makanan dan lain-lain. Nah, sampai satu saat gue ngeliat si produk yang kayak Master Squid itu di Cina itu. Dan gue ngeliat ini oke banget. Kenapa oke? Cumi goreng tepung di Indo itu udah banyak marketnya. Lu kalau ke restoran seafood, ya cumi goreng tepung salah satu menu favorit atau yang wajib lah yang biasa dipesan. Tapi belum ada yang konsep seperti ini. Ini ada konsep baru yang lu nggak perlu makannya pakai nasi atau belinya di restoran. Jadi lu ke depan bioskop pun lu bisa beli gitu. Wah, gue bilang ini menarik banget. Akhirnya gue coba trial and error. Dan gue nggak punya basic masak ya, by the way. Jadi ya udah nekat-nekatan aja. Jadi pas itu coba-coba beberapa kali, mungkin 2 bulan. Abis itu gue ambil bazar pertama gue waktu itu di Peak ya. Dan direspon bagus. Padahal gue pikir ini kayak gue masih project coba-coba ya. Maksudnya kayak trial and error aja gitu. Tapi di respon bagus. Akhirnya ya pelan-pelan gue udah mulai masuk ke situ sih. Jadi dari bisnis gue yang sebelumnya, di tahun 2015 tiba-tiba kayak trennya turun. Dan gue ada bisnis baru yang pelan-pelan kok mulai oke nih responnya. Ya udah akhirnya gue mulai masuk F&B di situ sih, titik itu sih. Kalau gue boleh tahu berarti sekarang brandnya ada berapa nih yang lo handle? Berarti ada tadi pertama Master Squid ya, betul? Terus? Oke, Master Squid. Jadi Master Squid itu adalah deep fried giant squid. Terus yang kedua adalah Hehe. Hehe itu produknya minuman boba dan fruity. Oke. Boleh loh dikasih tahu Instagram ya buat promosi. Iya. Untuk Hehe sendiri Hehe_ID. Jadi dan yang ketiga ada New Normal Kitchen. Jadi itu basicnya adalah cloud kitchen. Jadi dalam satu tempat kita maksimalkan menjadi ada 3-4 brand di dalam satu lokasi itu. Dan yang terbaru kita baru launching yaitu GoCoco sih. GoCoco tuh apa? Coconut shake. Oke. Ya, seger banget tuh kayaknya. Iya, dingin. Lo harusnya kesini bawain dong. Udah, tenang. On the way. Ya kalau enggak sih ya nggak boleh pulang. Iya. Jadi itu sih. Jadi yang terbaru adalah GoCoco di Agustus ini kita baru launching. Kurang lebih sih kayak gitu. Oke, jadi memang sebenarnya awal mulanya justru bukan lo nggak tertarik di bidang F&B ya, sebenarnya justru lebih ke fashion ya. Maksudnya dari jam, jersey gitu. Mungkin ada yang ke skip ya gue cerita ya. Jadi pas gue SMA ke kuliah, sebenarnya gue pengen kuliah perhotelan. Oke. Terus mau jadi chef. Tapi kenapa kayak gitu ya? Gue nggak tahu ya pemikiran gue pada saat itu kenapa gue mau jadi chef. Tapi kayaknya seingat gue adalah gue ngelihat bisnis F&B adalah bisnis yang menjanjikan pada saat itu ya, mindset gue. Kenapa? Karena semua orang makan, jadi ya buka restoran tuh adalah good business pada saat itu. Dan kalau buka restoran, lu harus bisa masak. Pada saat itu pemikiran gue seperti itu. Jadi gue harus belajar masak. Gue bisa masak sendiri, baru gue bisa buka restoran. Ternyata pas kita jalanin nggak seperti itu. Iya benar. Ya jadi ya itu ya gue nggak nyesel juga sih. Tapi intinya adalah keinginan gue dari dulu sih sebenarnya. Yang ke berhenti karena waktu itu nyokap bilang, ngapain lu panas-panas di di kitchen gitu ya. Nanti jadi ya kerja di hotel capek-capek. Ya udahlah, akhirnya gue masuk yang terkesannya rapi aja kayak ilmu komunikasi gitu. Tapi sebenarnya lo happy-nya di situ kan. Sebenarnya passion lo sebenarnya ya jadi chef, ya nggak sih? Iya, mungkin kayak gitu ya. Karena gue suka makan sih, by the way. Jadi itu basicnya dulu ya. Jadi kayak basicnya karena gue suka makan. Terus gue hidup di bisnis ini jadi kayak ya happy sih. Ya kurang lebih gue dari 2015 sampai sekarang kurang lebih udah 7 tahun. 7 tahun ya. Ya ngelewatin 2 tahun ini
ya gue sampai saat ini masih ada pun juga masih bersyukur banget karena memang ya ini 2 tahun ini kan berat banget ya. Jadi kayak ya gue merasa happy. Kalau misalnya gue nggak passion gue sih, mungkin gue pikir di tahun pertama COVID ya gue udah nyerah aja sih. Iya, nanti kita akan ada pertanyaan khusus COVID. Iya. Kayak semua narasumber akan gue fokuskan ke COVID karena memang ya maksudnya sampai sekarang juga masih era pandemi ya, tapi itu memang it's a quite tough era ya year. Oke, jadi kalau misalnya kita ambil ya hikmah nih Bung Anjeng sekalian. Jadi kalian harus tahu dulu sih sebenarnya kalian sukanya di mana gitu ya. Dan memang passion itu akan memacu kalian untuk membuat sebuah karya yang memang bisa berhasil karena memang sesuai dengan passion kalian gitu ya. Jadi mungkin bisa dicari dulu passionnya apa ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa loncat dulu nih karena tadi kan dari SMA nih udah coba lihat-lihat bisnis F&B gitu kan ya. Tapi sebenarnya pada saat kuliah berarti lebih ke fashion dong. Jersey ya kan? Iya, macam-macam sih sebenarnya. Juga iya. Ya. Tapi belum makanan kan waktu itu? Belum. Jualin power balance juga waktu itu. Sorry, gue lupa power balance tuh yang mana ya? Yang lu pakai terus lu angkat kaki lu satu terus dipegangin. Oh my god, iya gue tahu banget itu hits banget zaman dulu. Iya. Tapi itu beneran gak sih? Enggak. Foundernya sendiri ngaku itu bahwa penipuan ternyata. Jadi abis itu kayak satu dunia ketipu. Dan lo menjualkan itu waktu itu. Jadi lo salah satu penipu. Gue tertipu sama foundernya. Ya tapi itu bisnis lah ya. Itu lo belajar dari situ. Oke, dan memang tadi gue juga ngeliat ya bahwa kesempatan itu juga lo bisa cari gitu. Bahkan kayak misalnya lo lagi sekolah, lo lihat ada opportunity. Oh di sini tuh ternyata lo bisa dapetin barang-barang yang mungkin murah, lo bisa jual lagi di negara lo, itu bisa juga jadi opportunity. Gue tertarik banget sih karena memang banyak juga teman-teman gue yang kesana ke China ya untuk kayak ngambil makeup sekarang lagi hits banget kan makeup. Dan memang suppliernya banyak dari sana. Betul. Gitu ya. Jadi gue mesti banyak belajar nih sama lo nih. Gimana cara bawa barang ke sininya? Dan memang di situ lo brandingin lagi atau enggak waktu itu barang? Enggak. Kalau gue benar-benar ya yang dari sana gue kirim, gue jual. Oke. Kalau sekarang banyak kan kayak maklon gitu kan. Itu jauh lebih ini sih. Minimum kuantitinya kan juga harus gede kan. Waktu itu gue masih kuliah jadi kayak gue dulu sebutnya adalah waktu itu trader ya. Ya kayak gitu sih. Jadi kayak quantity kecil sih nggak gede. Ya, oke. Dan kalau gue boleh tahu berarti total lo terjun di F&B itu berapa tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. Ya. Nah, waktu itu kenapa sih? Maksudnya lo kayak yakin dalam bisnis F&B ini akan jalan itu selama 7 tahun itu tuh kenapa sih lo yakin? Sebenarnya dari kalau awal gue nggak bilang gue yakin banget nih gue bakal maju, tapi intinya lakukan yang terbaik pas lagi saat itu, tiba-tiba kebuka jalan baru lagi. Terus masuk lagi ke jalan baru lagi, kita lakukan terbaik, buka lagi. Jadi kayak kita level up ya. Nggak berasa 7 tahun aja sebenarnya sih. Kayak gitu sih, lebih yang kayak gitu sih. Nah, gue tertarik dari bisnis kemitraan nih ya. Jadi kan lo merasa maksudnya saat itu banyak yang tertarik sama makanan lo, si Master Squid itu ya. Nah, kenapa nih awal mulanya lo bisa berpikir untuk gue mau franchisein aja? Mungkin sekedar informasi ya. Jadi kalau franchisein itu ya ada berbagai tipe yang di franchise ya. Nah mungkin kalau Randy ini aku jelasin sedikit ya buat Bung sama Jeng yang mungkin masih belum terlalu paham gitu ya. Jadi dia punya brandnya, dia bikin Master Squid-nya. Abis itu dia mencari orang nih ya kan untuk membuka cabang di tempat lain-lain. Tapi bukan dia yang buka, tapi dia tawarkan bisnisnya ini, skema bisnisnya ini ke orang lain gitu. Tapi tetap menggunakan nama dan brand yang dibuat oleh Bung Randy, betul ya? Nah awal mulanya nih bisa kepikiran udah deh daripada gue buka banyak store mendingan coba gue franchisein, itu gimana sih? Sebenarnya keinginan itu ada, cuma keberanian nggak ada sebenarnya karena gue juga nggak ada background itu kan sebenarnya. Tapi waktu gue di bazar awal-awal itu banyak banget yang nggak banyak lah, misalnya kayak 20-30 orang yang email gitu. Gue mau buka dan pada saat itu 2015 memang lagi happening banget kayak apa-apa franchise. Dan kita sebagai anak baru ya nggak ngerti dan nggak berani franchisein itu kan, tapi permintaan banyak dan salah satu yang minta adalah masih kerabat sih sebenarnya, temennya kakak gitulah. Akhirnya ya udah kita cobalah, kalau misalnya gagal pun kan temennya kakak, kita masih bisa ngobrol lah, intinya gitu kan, karena orang asing gue nggak berani untuk di awal gitu kan. Tiba-tiba dan dia. lo belum ngerti skema juga, lo bukan anak hukum, bukan. Lo bukan anak bisnis, ya kan? Tapi semua sekarang udah kebantu sama Google. jadi di awal memang kita googling, jujur aja. Tapi pas udah jalan, ini nggak bisa nih kalau misalnya ada salah, ya baru kita ke bagian hukum, bagian legal. Ini gimana, udah bagus apa belum? Tapi di awal yang penting mulai aja dulu kan untuk bisnis. Ya jadi awalnya adalah kedorong dari
outlet pertama franchise yaitu masih Kerabat. Setelah itu kayak Gimana, lo masih inget nggak outlet di pertama? Cirebon. Di Cirebon. Jadi gue belum punya outlet, gue masih bazar to bazar. Bazar. Outlet pertamanya adalah di Mall Cirebon. Dan bukan punya lo outlet Bukan. ya? Luar Jadi, biasa. Iya. Keren, jadi keren. itu masih nganterin sendiri. Cirebon kan masih bisa naik mobil. Ya udah gue bawa mobil sendiri ke sana kayak ya karena ini anak pertama gitu kan, jangan sampai salah gini atau apa ya. Kayak gitu sih kayak pengalamannya. Nah setelah itu baru berkembang, oh ternyata gini, kurang lebih 2 bulan 3 bulan berjalan, ya udah baru kita follow up list lainnya kan. Lu masih berminat gak dan lain-lain gitu sih. Baru. Tapi yang gue mau tahu gini, gue maksudnya ya kebetulan suami gue juga dia bisnisnya di bidang franchise juga ya gitu. Tapi franchise-nya bukan F&B. Yang gue mau tahu gini, untuk memulai bisnis franchise itu nggak mudah ya kan? Lo mesti kayak jelas sistemnya gimana, perhitungan cost lo ya kan? Karena ya si franchiser ini dia akan membayar amount of money kan, beberapa uang ke lo. Nah gimana lo memulai dari lo menentukan harganya, terus udah gitu juga pasti ada perjanjian dong. Nggak mungkin pada saat perjanjian itu lo pakai Google ya nggak sih? Itu gimana proses teknisnya lah gitu. Buka aja semua di sini nggak apa ya, gue buka ya. Oke, untuk mungkin menentukan harga license lo, mungkin gitu ya. Jadi mungkin pasti based on omset juga. Kita bisa menghasilkan omset berapa, terus profit berapa, dan harga lu better lu set less than 1 year udah BEP. In paper ya, tapi kan di faktanya ya mungkin 1 tahun lebih atau bahkan 3 bulan bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Ya kayak gitu, tapi on paper less than 1 tahun, dan itu fakta sih. Kalau bisa lu udah jalanin di outlet lu sendiri dan omsetnya udah terbukti gitu sih, kalau bisa sih kayak gitu. Jadi nggak bisa main tembak-tembak aja. Kayak kira-kira ini enak di franchise 500 juta, ya tembak 500 juta ya. Base-nya apa? Kalau nggak ada base-nya nggak bisa juga kan. Karena bisnis all about numbers kan. Jadi ya numbers-nya harus jelas juga. Kenapa lu jual segini? Karena gue bisa menghasilkan segini kan, kayak gitu. Tapi lo termasuk berani menurut gue, karena gue kira ya sebelum kita ngobrol ini lo udah punya store-nya dulu, lo punya tokonya dulu, baru lo franchising. Ternyata lo bahkan belum punya. Lo berani sih. Bukan berani sih, lebih kayak franchising-nya lebih berani sih. Iya. Maksud gue lebih yang kayak itu, karena gue juga kayak nanti dulu deh, kayak gue juga belum pede-pede banget. Tapi dia kayak ngedorong, gue mau. Ya dia yang lebih berani dibanding gue, jadi kayak bener. Oh gue ya udah gue pasrah aja, gue dikasih cuan, kenapa nggak mau kan? Iya benar. Kalau dia lebih berani, tapi ya puji Tuhannya ya berjalan dengan baik pada waktu itu. Oke, gitu pada saat itu, dan itu memang pada saat pertama kali dia bawa brand lo ke Cirebon itu juga responnya juga bagus ya? Bagus di Cirebon, iya. Kisaran berapa sih kalau Master Squad ini harganya? Saat ini? Bukan franchise ya, tapi harga SKU-nya. Produknya. Oke, start from 20.000 sampai 50.000. Oh, 50.000 ya. Oke. Nah, terus gue penasaran juga nih, akhirnya kan setelah udah satu terdengar nih, oh berhasil, akhirnya orang kedua, orang ketiga itu mengalir aja gitu kayak email. Gini, setelah dia sebenarnya gue waktu itu juga udah pengen, jadi gini, gue kenapa gue hold dia, karena gue pengen gue buka store dulu di mall, baru gue bisa mengatakan bahwa omset gue segini-segini, tapi dia pengen duluan kan. Tapi gue sambil proses outlet gue juga di mall. Akhirnya setelah dia mungkin sekitar 2 bulan, gue buka di Citraland Grogol waktu itu. Trafiknya rame tuh? Lumayan. Jadi orang yang datang rame, karena itu daerah kampus, datang bertiga beli satu sebenarnya. Basicnya kayak gitu. Jadi kayak tapi it's okay, nggak ada masalah. Jadi ya yang penting kita udah ada rame pun kita udah happy kan sebenarnya basicnya. Jadi tapi memang nggak mudah juga kita sebagai lokal brand waktu itu untuk masuk di mall ya. Jadi di daerah Es Parman kalau lo tahu ada 3 mall kan. Awalnya kita emang approach waktu itu Mall Taman Anggrek. One of the biggest lah ya. Ya, ditolak. Habis itu kita mundur lagi ke CP, ditolak juga. Akhirnya ke CL, akhirnya baru masuk. Itu pun juga di basement 2. Jadi ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi itu adalah pijakan pertama kan, basicnya. Ya udah setelah itu gua buka di situ jalan kurang lebih 1,5 bulan ya. Terus ada opportunity untuk buka di daerah Kelapa Gading lah, Mall of Indonesia kalau lo tahu. Oh, tahu. Waktu itu dia baru bikin konsep adalah Pasar Moy. Jadi itu rame banget. Tapi ini kita
pikir waktu itu kita mau ambil apa enggak. Balik lagi kayak kita harus mutusin nih. Karena itu baru outlet pertama gue sendiri baru 1,5 bulan running dan itu kalau nggak salah bulan puasa seingat gue. Akhirnya gue pikir-pikir ya ini opportunity bagus, ya udah nekat aja. Sebenarnya balik lagi ke nekat aja, yang penting mulai aja dulu. Akhirnya gue ambil, ternyata di situ adalah cikal bakal gue. Jadi gini, Master Squid di bazar pada saat itu sudah ada nama, tapi di dalam mall itu orang belum tahu karena marketnya beda ya. Kalau yang bazar mungkin anak muda, tapi kalau orang mall ya keluarga dan lain-lain. Nah pas di Moi itu gue ambil untuk kesempatan untuk dapat space dan dapat nama juga di situ. Akhirnya ya udah gue coba ambil dengan segala resiko lah. Intinya kita berantakan waktu itu jujur aja, tapi disambut baik sih. Nah dari situ malah opportunity gue di mall-mall dibukakan. Jadi kayak banyak mall kayak Ion BSD, terus lain-lain lah, banyak yang malah nawarin lokasi ke kita karena melihat performance kita di Moi itu bagus banget. Bahkan bukan yang di outlet pertama kita di CL ya, tapi di Moi itu. Jadi kayak, nah dari situ baru mulai banyak opportunity yang datang sih. Total sekarang kalau Master Squid ada berapa? 25. Di mall-mall apa aja tuh yang besar-besar? Lipo Mall Kemang, Citraland, Mall Kelapa Gading, terus di Moi, kayak gitu-gitu sih kurang lebih. Nah, gue penasaran juga nih, ini kan memang, tapi yang di mall itu juga lo franchise-in? Atau lo jadi dari total kita 25. Dari 2015 ke sekarang udah buka 65 outlets. Jadi kalau presentasenya itu kurang lebih 20% kita sendiri, 80% itu adalah franchise. Jadi kalau mungkin Bung sama Jeng sekalian ya lagi mikir-mikir nih mau buka bisnis untuk di franchisein, sebenarnya nggak cuman bisnis kalian itu nggak cuma misalnya kalian bikin brand terus kalian langsung jual-jualin, nggak, kalian bisa punya sendiri juga, kalian bisa kelola sendiri juga gitu ya untuk beberapa locations yang mungkin kalian ngerasa gue pengen kelola di sini itu bisa juga gitu, nggak mesti semuanya 100% store yang kalian bikin itu punya orang lain, nggak gitu ya, nggak di franchisein, nggak bisa juga kok. Nah cuman gue penasaran aja juga nih, itu kan udah master banget di Master Squid ya kan. Nah maksud gue di brand lo gitu kan ya, di brand lo sendiri udah master nih. Tapi kenapa lo akhirnya pengen ke drinks juga kayak Hey Hey ya? Hey Hey terus udah gitu yang tadi yang terbaru tuh yang yang coconut ya? Go Coco ya. Go Coco, kenapa gitu? Balik lagi, nggak tahu ya, mungkin insting gue adalah opportunity di depan mata, kenapa kita nggak ambil. Dan kita punya kita punya tim. Kalau timnya kita nggak maksimalkan cuma untuk Master Squid doang, sedangkan sebenarnya kita bisa maksimalkan dengan masukin produk baru atau apa ya, sayang banget gitu. Dan kita ngelihat menurut gue pribadi, gue kayak bisa ngerjain deh, kenapa gue nggak coba. Akhirnya gue coba ya, waktu itu disambut dengan baik juga. Jadi ya itu sih lebih yang kayak opportunity dan kita coba maksimalin tim juga. To be very honest, boba tuh naik turun banget nggak sih? Ikutin tren nggak? Iya betul. Makanya kita pas lagi pandemi kita pivot ke fruity. Saat ini kita lebih fokus ke fruity. Jadi boba memang di pandemi ini turun seturun-turunnya, jujur aja. Karena gak usah ngomong Hey Hey ya, ngomong yang brand Sinfood, Tiger Sugar pun juga banyak yang sudah tutup dan drop juga. So kita memang karena kita brand lokal, jadi kita lebih fleksibel. Ya kalau mereka mungkin harus izin ke master franchise-nya di Taiwan dan lain-lain. Kalau kita brand lokal, kita fleksibel ya, kita pivot arahnya, jadi nggak ke boba, kita ke fruity saat ini. Oh, justru itu opportunity karena lo bikin sendiri, itu tuh jadi maksudnya ya udah bisa ngeliat pasarnya kayak gimana ya. Misalnya pasarnya lagi agak switch gitu ya, ya udah lo switch juga produknya, lo tambahin, renew gitu-gitu ya. Betul banget. Jadi Jadi maksudnya jangan takut untuk memulai gitu. Jangan maksudnya kalau kalian bikin Bung sama Jeng mau bikin brand gitu ya, aduh kayak nggak bakal laku nih karena produk Indonesia, nggak juga. Justru itu sebuah opportunity juga, lo bisa mengembangkan lebih ke bebas, lebih ke fleksibel justru. Betul. Oke, dari tadi kita ngomongin pandemi ya. Abis pandemi kita ngomongin nanti tahun 2023 katanya ada resesi. Oke. Itu pasti impact bisnisnya cukup besar. Gue ya, to be very honest ya, gue MC, gue kosong 3 bulan, gak ada pemasukan sama sekali, 3 bulan sampai 6 bulan, sampai diketemukan lah kayak gini nih podcast, webinar gitu ya, itu baru gue dapet job lagi. Dan itu benar-benar impactnya luar biasa. F&B juga pasti banyak banget yang tutup. Lu sendiri gimana?
Ya kalau jujur ngomong ya pasti berdampak sih, berdampak banget. Dan gini, Hehe kita mulai di 2019 Juli kalau nggak salah, dan orang banyak tertarik untuk bukanya di bulan September. Jadi kita antara September ke Januari kita dari 2-3 outlet menjadi 31 outlet. Wow. Dan kita persiapkan di tahun 2023 menjadi 100 outlet. Karena menurut kita hitungannya make sense. Karena kurang lebih 3-4 bulan kita bisa achieve 30 outlet nih. Terus kalau kita collab dengan si A, collab dengan si B, bla bla bla. Ini kita, jadi kayak kita banyak invest dan lain-lain di persiapan itu. Invest di tim, invest di ya collab-collab dan lain-lain lah. Nah, di situ tiba-tiba kayak rem mendadak nih. Itu yang bikin kita ya kayak bengong bego gitu, kayak wah gila nih gue ngapain nih. Apalagi kita juga turun banget tuh. Omset turun dan traffic sih sebenarnya. Traffic turun banget. Pasti. Traffic turun banget dan omset turun banget. Dan kita juga Master Squid semua lokasi di mall dan di depan, banyaknya di depan sinema. Jadi udah di mall depan sinema, di lantai paling atas biasanya. Waduh, gue bilang banyak yang berteriak dong franchise lo. Banyak yang teriak. Ya termasuk gue. Termasuk gue juga, wah gila sih. Kayak kita ya di sana ya gue bilang kayak kita udah ngelewatin kamar ICU gitu. Sampai sekarang kita udah bisa nafas aja udah puji Tuhan gitu loh. Tapi ya untungnya di bulan-bulan ini kita udah mulai bounce back lah ya. Bounce back ya. Ya jadi kayak udah traffic udah mulai naik. Walaupun daya belinya belum 100%, tapi trafficnya udah mulai rame, hampir normal gitu, kayak gitu sih. Oke. Jadi buat Bung Enjeng sekalian yang mungkin punya bisnis juga dan drop pada saat corona, bukannya gue mau bilang it's okay ya, tapi seenggaknya ya bisa dibilang banyak juga yang terdampak saat itu ya. Dan gak cuma F&B aja, di segala sektor, dari musik, dari even bioskop tutup kan, perfilman, gue pun yang freelance juga memang terdampak banget gitu ya, dari MC dan juga tentunya kantoran pun juga banyak yang kena PHK ya. Jadi untuk sekarang kita semua udah bisa survive aja tuh udah good job banget ya. Apalagi lo juga, lo sempat kalau gue denger tadi sempat menutup beberapa tempat ya. Iya. Kalau gue berarti berapa persen tuh yang lo tutup? 30-40%. What? Hampir sepertiga? Ya, lo jadi tutup? What? Ya, jadi kalau mungkin dalam dunia saham ada sebutnya cut loss, ya itu yang gue lakukan. Jadi kita ngelihat lossnya, trafficnya kok nggak naik-naik ya? Trafficnya kok nggak naik-naik ya? Ini kita loss. Udah akhirnya kita harus cut loss. Karena walaupun kita misalnya kayak baru bangun itu sekian ratus juta di 4 bulan 5 bulan lalu, tapi kalau kita diemin ini nggak bisa nih, malah bisa lebih besar biayanya dibanding kita bangun ulang. Udah mending kita cut loss, nanti kalau misalnya udah traffic udah oke, kita masuk lagi, kita bangun lagi. Lebih kayak gitu sih. Jadi kayak ya udah mending cut loss aja dulu sementara gitu sih. Iya sih. Jadi ya it's okay ya kalau misalkan ada yang mungkin saat itu bisa dibilang bisnisnya bangkrut, yang penting memang udah penuh dengan perhitungan juga. Dan nanti ketika memang ada waktu bounce back ya kita masuk lagi aja, kita mulai lagi aja gitu. Dibanding kayak dipaksain. Karena awal gue kayak agak aduh sayang nih, baru kita bangun ini kayak habis berapa duit. Masa kita hancurin, kita tutup gitu kayak. Tapi makin lama makin kayak nggak bisa nih. Kita harus udah cut loss. Gue boleh tahu nggak kalau dari, ya kalau boleh aja gue tahu ya, total semua kira-kira omset per bulan tuh sekarang berapa sih? Sekarang sebenarnya masih naik turun ya. Jujur aja sekarang masih naik turun. Ya kurang lebih ya masih 3. Maksudnya gimana? Semua cabang atau yang? Semua cabang aja. Semua cabang ya. Ada, atau kalau lo emang nggak ada perhitungannya sih nggak apa-apa sih kalau nggak. Iya. Kalau semua cabang ya mungkin sekitar 1 sih. Kalau kayak misalkan nih gue tertarik nih ya sebagai fan franchise, dari brand lo kira-kira satu store itu rata-rata berapa sih omsetnya per bulan? Tergantung brand apa. Spesifik nih ya. Yang terbaru GoCoco atau? GoCoco deh. GoCoco range-nya sekitar 100 sampai 150 lah. Nice. Baru loh tuh brandnya. Iya. Karena memang trennya lagi bagus sih untuk minuman coconut shake. Healthy lifestyle gitu kali ya. Healthy drink. Iya bisa dibilang, cuma kita mengandung susu juga. Lebih kayak ke shake kan. Karena di Singapura lagi happening banget kan. Kayak lu tahu mungkin kayak Mr. Coconut dan lain-lain. Ya memang kita inspirasi waktu itu dari situ dan kita kembangin di sini, dan memang
feedbacknya bagus sih, gitu sih. Lumayan loh, keren banget loh. Brand baru omsetnya udah sekitar segitu sebulan. Boleh di follow ya. Nah, GoCoco.Indonesia. Maksudnya gue pengen masuknya promosiin tuh. Oke. Iya. Nah, cuman yang gue mau tanya juga selain corona gitu ya. Ini kita fokus ke franchise-nya ya. Terbesar tantangan lo apa sih? Franchise ya? Apa F&B? Oke, franchise. F&B. Kalau franchise lebih ke controlling partner, quality dan itunya. Walaupun kita sudah siapkan SOP dan lain-lain, tetap aja masing-masing partner atau kru partnernya juga handling produk atau handling customernya yang bermasalah. Mungkin kita bisa sebagai contoh gak usah ngomong kita ya, kayak misalnya brand-brand yang besar yang ayam fried chicken itu aja, kalau misalnya kita cabang A sama cabang B kok rasanya beda ya kadang-kadang. Iya, bener. Ya apalagi yang kalau misalnya itu udah sistem dari mungkin US dan lain-lain. Ya begitupun juga sama sih, kalau kita sebagai lokal brand ya kita harus kencengin itunya juga sih. Pada saat lo nge-franchise itu, yang didapat tuh apa aja? Maksudnya kalau bumbu dan lain-lain tetap lo yang bikin kan? Oh iya. Atau lo mengajarkan chef? Oke, sebenarnya kalau untuk saat ini kita produknya lebih ke simple produk sih. Jadi kayak squid lo tepungin, lo goreng, kasih bumbu tabur. Tapi squidnya itu dapat dari mana? Dari kita. Dari lo? Iya. Katanya lo bener-bener ke pasar dulu. Oke, iya. Jadi pas awal emang gue masuk ke pasar ikan. Masuk itu jam 10 malam, selesai kayak jam 11, jam 12. Jadi memang di awal sih itu, karena turun langsung ya? Ya, mungkin tipikal gue kayak gitu sih. Untuk di awal gue gak mau, kayak kita gini loh, kita udah set up baik-baik, cuma eksekusi gara-gara hal kecil sayang gitu. Tapi setelah itu gue juga gak mau terus-terusan. Tapi intinya gue udah nentuin standar gue maunya segini. Nanti yang mungkin driver atau tim gue yang beli, tapi udah tahu standarnya gini. Gitu. Yang nentuin standar adalah gue, bukannya mereka. Gitu sih, lebih itu sih poinnya. Lo cari supplier sendiri ya? Iya. Lo juga di sini online nggak sih? Maksudnya kayak delivery juga nggak sama platform? Iya. Pastinya kalau apalagi pandemi kita ngandelin delivery banget. Berapa tuh kira-kira kayak, maksud gue berapa persen penjualan itu dari delivery? Oke. Untuk yang di dalam mall itu 70% walk-in. 30%-nya online delivery. Tapi kalau di luar sih masih kayak terbalik. Malah 70%-nya delivery, 30%-nya walk-in. Nah, tuh dikasih bocoran juga tuh ya. Jadi mungkin kalau misalkan yang punya brand F&B ya bisa bikin strategi promo-promo, misalkan ya kalau dalam mall justru mungkin promo-promonya untuk delivery gitu. Iya, tapi sebenarnya delivery itu kita sayang juga sih, banyak potongan yang cukup gede sih. Jadi kayak better kalau untuk saat ini karena traffic dan peraturan pemerintah udah bebas ya, mendingan kita ngandelin traffic yang rame aja. Jadi ngandelin walk-in aja sih, menurut gue sih lebih kayak gitu sih. Makanya sekarang gue udah mulai masuk ke mall lagi, karena waktu pandemi kemarin kayak gue males, gue nggak mau, mendingan gue ngandelin online kayak ya, makanya kenapa gue ngembangin New Normal Kitchen kan. Pada situ mindsetnya adalah pengen kayak ya udah sekarang orang pada order di online, ngapain kita bikin tempat mewah-mewah bagus-bagus, karena orang cuma butuh makanan doang. Tapi ternyata habit orang berbeda, nggak tahu ya kalau lu ya. Tapi gue nanya beberapa teman gue mengiyakan sih. Jadi kayak gini, kalau pas lagi pandemi kita mau cari makan, mungkin buka handphone mau makan apa nih, kita scroll. Kalau sekarang nanya mau makan di mana nih? Iya, gue juga. Itu habit sekarang udah berubah. Rata-rata orang gitu, udah nggak scrolling lagi, tapi udah menanya mau makan di mana. Jadi balik lagi ke habit orang yang lamanya lagi sih, kayak ya karena kita makhluk sosial lagi, dia pengen sambil ngobrol sambil apa. Ya jadi ya balik ke traffic walk-in yang kita andalkan lagi sekarang strateginya. Apalagi kalau gue ya udah punya anak, itu udah pasti deh akhir pekan udah pengennya jalan karena bosen kan. Ya, poinnya itu sih. Ya jadi sekarang juga orang-orang udah mulai istilahnya udah mulai berani lah ya untuk jalan-jalan. Itu opportunity juga untuk brand-brand yang mau buka di mall gitu ya, walk-in. Oke, terus kalau gue mau lebih spesifik di franchise-nya lagi nih, ini bukan, gue mau tanya sebenarnya strategi marketing lo, tapi bukan strategi marketing brand lo ya. Gimana cara lo memarketingkan produk lo kepada, kita sebutnya franchisee ya berarti ya? Franchiser? Mitranya adalah franchisee. Franchisee ya bener ya. Gimana lo mempromosikan produk lo ini untuk di-franchise-kan sama mereka? Oke, sebenarnya gue so far belum sampai kayak hard selling.
buka franchise atau kemitraan total berapa gue iklanin kenceng-kenceng, gue nggak kayak gitu. Gue lebih kayak ya udah kasih unjuk keunikan brand gue apa, terus produk gue, ya harga gue, dan mereka yang tertarik ya bakal nanya otomatis. Oh mungkin ini sih yang gue mau sampaikan untuk teman-teman semua, mungkin yang kayak apa sih yang menjadi tolak ukur brand gue bisa di franchise-kan atau enggak, itu ya. Mungkin itu boleh. poin-poin yang ini juga, karena nyambung sama yang lu tadi nanyain juga. Jadi kalau untuk bisnis yang franchise itu untuk siapa sih? Jadi untuk sistem bisnis yang di-create untuk orang yang ingin bisnis tapi males bangun bisnis dari nol banget ya. Iya. Jadi males trial and error. Kayak gitu sih. Dan yang perlu diperhatikan untuk franchise itu adalah produknya atau brandnya itu harus unik. Pertama, unik. Kedua adalah metodenya sudah teruji. Jadi kayak sistem yang kita jalanin tuh nggak ada error-errornya atau Ya error pasti ada sedikit lah, sedikit banyak. Tapi teruji. Dan ketiga adalah produknya banyak diminati atau laku. Ya. Udah ada tes pasarnya juga. Dan keempat bisa diduplikasi. Ya, penting duplikasi. Iya, jadi kalau misalnya semuanya itu misalnya unik, banyak diminati dan terbukti, tapi nggak bisa diduplikasi, ya nggak bisa di-franchise kan tuh produk juga. Kayak gitu sih, lebih yang kayak gitu. Nah tadi pertanyaannya, gimana lo memarketingkan ini semua? Nah oke, memarketingkannya adalah dari pertama gue selalu yang gue pikirkan kalau gue set up satu brand yang gue mau bangun adalah ini apa bedanya nih, USP-nya apa, keunikannya apa, itu sih. Terus ya setelah itu biasa itu untuk mancing orang juga. Kalau enggak mereka pikir ini mah ya misalkan minuman yang sama yang itu. Jadi kalau gue antara produknya beda kita unikin atau enggak customer experience-nya yang kita tambah. Oke. Misalkan kayak GoCoco, gue bikin produknya coconut shake. Cuma kan orang kan nggak bisa, misalnya sosmed. Gue sekarang memasarkan lewat sosmed lebih banyak ya, kayak misalnya Instagram, TikTok, dan lain-lain. Tapi kan orang nggak tahu rasa tuh gimana cara nyobainnya. Jadi gue lebih pikir apa yang bisa gue explore lebih visual ya. Jadi lebih gue kalau GoCoco gue ke self order. Jadi kayak misalkan customer bisa langsung self order kayak di McD. Jadi kayak digital gitu lah ya. Jadi kayak ada monitor depan kasirnya, lu bisa self order, kasirnya bisa sambil kerja, nanti udah tinggal terima order, dia bayar QR, beres kayak gitulah. Nah itu mungkin yang jadi kayak pembeda gue di antara coconut shake lainnya di Indonesia. Dan itu penting karena itu experience juga salah satu patokan customer untuk beli barang, bener nggak? Iya sama ya. Kalau dia ngomongin dia inget yang mana. Kalau nggak yang mana ya kemarin merek apa ya. Tapi pas dia, karena rasa itu kan relatif ya. Gue bilang enak, lu bilang nggak enak. Jadi kayak sulit. Jadi ya kita pokoknya kalau rasa kita mentokin enak menurut kita, selain itu harus ada tambahan lainnya. Jadi gue bikin selalu sih kayak gitu sih. Jadi harus ada USP-nya atau experience customer-nya juga harus ditingkatin. Nah setelah itu ya bikin orang jadi tertarik kan. Nah kalau tertarik dia biasa email kayak gitu sih. Tapi ini banyak kan kenalan lo atau apa nih? Misalnya lo kayak orang bisa tahu ini bisa di-franchise-in dari mana? Enggak sih. So far kalau terakhir paling kenalan 5% dari 5% total ya. Total yang orang franchise 5% doang. Karena gue nggak tahu kenapa ya. Gue lebih prefer gue males jualan ke saudara, males jualan ke teman. Ya gue lebih kayak gitu sih. Karena bisnis pasti ada up and down-nya, jadi nggak enak ya kalau ada. Iya atau ya kayak gitu sih. Jadi gue males jualan sama saudara sama teman. Tapi ada 5% lah kurang lebih dari total orang yang franchise kayak gitu sih. Oke. Lo ikut bazar gitu juga nggak? Kan lagi hits tuh bazar-bazar, bukan hits sih, memang lagi emang wadahnya Lo ikutan juga nggak sih? Ikutan, karena gue awal Master Scoot kan juga dari bazar kan. Sorry, maksud gue kayak bazar franchise. Oh oke. Pameran franchise kita ikut sih. Nanti bulan November juga kita ikut di Flay ya. Oh tapi lo baru mau coba ya? Baru mau coba. Tadi gue pengen korek gimana hasilnya di sana biasanya kalau ada gitu. Belum. Tapi by the way gue tuh baru banget loh minggu lalu. Gue punya brand F&B juga sebenarnya. Oh, ya? Iya, ikan cakalang. Karena gue orang Manado kan. Oh gitu. Namanya jangan disebut lah, kan nih momennya lo nih brand lo ya. Oh nggak apa-apa dong, apa? @Pampis Manado. Oh Pampis Manado. Wah itu terkenal banget dulu. Lo kenapa belakangnya harus ada dulunya sih? Oh enggak. Maksudnya gue tahu. Sumpah, lo tahu. Tahu. Biasanya kalau anak bazar tahu. Gue tuh dulu suka ikutan bazar. Lipo Mall Kemang dulu sering. Sumpah, kalau tahu sih bener loh.
kita pernah bareng kayaknya. Oh ya? Iya. Oke, gue yang jualan saat itu dan emang kemarin tuh emang oke banget, maksudnya waktu zaman dulu ya gitu. Tapi akhirnya kayak kita sempat off lumayan lama, terus kita ikut lagi kemarin dan memang ya app endorse bener, gue bener-bener kemarin tuh ruginya ya hampir jutaan gitu. Bener kan gue bilang dulu kan, karena lu stopnya lama. Nggak, gue nggak stop, tapi gue jualannya online. Oh iya. Nah, tapi gue mulai coba bazar lagi gitu. Jadi maksudnya gue mau menyampaikan emang ya buat Bung dan Jeng sekalian, ya istilahnya nggak akan perjalanan tuh nggak akan semuanya tuh akan up terus gitu, akan ada downnya juga gitu. Dulu gue gede di bazar juga by the way. Iya. Ya kan, lo juga. Kayak kita barengan deh. 2015 bukan? Tahun-tahun segitu sih. Iya. Makanya gue tahu pas Pampis Manado. Iya. Gue berubah konsep. Dulunya kan jualan yang jar dalamnya ikan semua. Kalau sekarang kemarin gue coba bazar tuh rice bowl, dan memang gue dengan produk yang sama tapi dengan beda jenisnya tuh bisa perubahannya cukup signifikan ya. Maksudnya orang mungkin jadi nggak terlalu mengenali. Dulu kan gue terkenalnya udah jualan jar ikannya itu kan. Kalau sekarang gue bikin konsep rice bowl, orang jadi mungkin agak-agak bingung lagi nih brand yang mana gitu. Udah lupa kali ya. Jadi emang ada up and down-nya juga gitu. Jadi buat teman-teman sekalian bisnis F&B itu ya memang harus konsisten gitu ya. Gue sempat pause lama sih. Iya. Konsisten sama kita harus tetap inovasi sih, karena zaman sekarang market tuh gampang banget bosen, gampang banget. Bener. Apalagi di masa-masa pandemi ini kayak ngerubah bukan algoritma ya, tapi memang tren tuh cepet banget berganti banget gitu loh. Jadi memang harus aware sih kita sebagai pembisnis ya, bukan F&B aja. Kayak perubahan kita bisa adaptasi pakai apa gitu sih. Iya. Tapi kalau mau misal pesen Pampis Manado masih kok di online, tenang aja. Loh, tetap gue jadi gue promosi. Keren. Oke. Nah, gue mau korek sedikit ya. Gue tertarik juga. Siapa tahu nanti Pampis Manado mau gue franchise-in ya kan. Jadi gue mau korek-korek. Nah, yang gue mau tanya adalah gimana sih nge-manage orang gitu. Maksud gue orang adalah dari sisi mungkin investornya atau franchising-nya atau bahkan mungkin karyawan lo sendiri. Tadi kan kita ngomongin masalah bisnis makanannya gitu kan, supplier dan lain. Tapi how to manage orang? Karena lo pasti people udah banyak banget dong karyawan lo ya kan. Sama ya franchise itu. Oke. Mungkin karena tangan kita dua dan kaki kita dua ya, kita harus punya kaki tangan lain ya, maksudnya dalam arti ya punya tim sih. Jadi tim kita yang ngebantu kita sih. Kayak misalnya operasional ya harus ada orang operasional yang bantu kita. Dia yang manage dan memfilter masalah. Kalau misalnya masalah emang mentok banget di dia ya baru naik ke kita. Ya itu bakal ngebantu kita banget sih. Kayak misalnya terus kalau misalnya mitra atau franchise sih. Ya kita sediakan memang satu ada kayak CS lah kalau di bank gitu. Jadi kalau dia keluhan atau request gue mau desain ini buat promo gue ini ya lewat dia. Nanti baru dia pecah lagi ke orang desain, pecah lagi ke orang marketing. Kalau misalnya ada masalah yang gede banget baru ke kita. Jadi kayak filter sih, itu filter penting banget. Kalau nggak kita yang muter-muter di hal yang sama, nggak maju-maju, karena kita nggak bisa mikirin bisnis plan ke depannya harus ngapain ya, karena ngurusinnya hal-hal yang kayak gitu sih. Berapa tim lo sekarang? Nggak banyak. Tim yang di office kurang lebih 12 ya, kalau di gudang kurang lebih 8 kalau nggak salah. Lo punya orang kepercayaan juga di sana ya? Ya masing-masing kayak di gudang ada, kepala gudangnya, kalau di office ada, ya kalau di operasional juga ada kayak gitu sih. Luar biasa, 12 tuh ya, maksud gue ya itu to be honest, untuk dengan brand store sebanyak itu termasuk timnya kecil tapi lo bisa nge-manage itu jadi bikin something yang besar ya, luar biasa lo. Iya, karena kita kan lebih ke yang ngejalanin itu kan lebih banyak mitra kan sebenarnya. Jadi timnya lebih banyak ya mitra yang handle masing-masing gitu. Sisanya ya paling kita lebih ke fasilitasi mitra aja, lebih kayak gimana menghandle kebutuhan dan keluhan mitra kayak gimana, kita lebih kayak gitu sih. Ya, dan timnya. Pasti tim yang mungkin yang harus ikut juga training ya, benar nggak sih? Ya. Training itu yang paling core-nya justru ya, salah satu core-nya. Betul. Ada tertarik selain F&B? So far masih F&B sih, tapi kalau memang yang lain ya kita lihat opportunity oke apa enggak sih? Ya gue mau nawarin bisnis suami gue. Oh gitu. Barbershop. Oke, siapa tahu lo tertarik ya kan? Siap. Oke, jadi luar biasa banget ya perjuangannya, dan emang dibutuhkan menurut gue dari tadi lo juga sebenarnya yang lo tidak mention tapi sebenarnya lo punya skill dari marketing gitu ya, dari pendidikan lo. Iya, tapi gue nggak bisa direct marketing direct gitu ya, maksudnya kayak promosin barang gue nggak, bukan orang gitu. Gue mungkin lebih yang susun gimana strategiinnya sih. Kalau misalnya
ngejualin secara langsung gitu gue nggak bisa sih. serius. Harusnya lo jualan di sini sekarang, buka di sini, bawa barang-barang lo jualin ke gue. Oh gitu direct ya? Tuh, direct banget. Oke, jadi luar biasa sekali ya. Ini menurut gue salah satu topik yang sangat unik, karena biasanya kan kita bahas tentang business owner ya. Sekarang dia benar-benar memang business owner, tapi dia fokus juga ke franchise. Jadi teman-teman boleh tuh dikulik-kulik lagi kalau misalkan Bung dan Jeng sekali lagi mau cari bisnis-bisnis yang apa ya bisa gue buat ya. Bisa mungkin cek-cek nih ada bisnis apa sih yang bisa di franchisein juga, atau bisa ngecek langsung ya Hey Boba, bener gak? Hey_ID terus mastersquid.id, gokoko.indonesia. Itu katanya ada seblak goreng, bener gak sih? Ya, seblak goreng Hyung. Oh, ID. Hyung tuh Korean. Iya, jadi kita konsepnya, jadi balik lagi, jadi gue partneran sih sebenarnya sama salah satu food blogger, namanya Gedein Perut, Calvin. Oke. Jadi dia ajak gue waktu itu bikin seblak, yuk kita bikin. Cuma gue jujur aja gue jarang banget makan seblak, dan mungkin baru 3-4 kali waktu itu gue makan seblak, dan gue nggak tahu seblak tuh marketnya kayak gimana dan lain-lain. Setelah gue pikir-pikir seblak, dan dia ngajakin, karena gue udah kenal dia lama, udah dari 2015. Jadi gue pikir ya udah coba deh. Tapi gue pengen nggak seblak doang, karena kalau seblak doang kita saingan sama abang-abang yang gerobakan yang jual 10.000 dapat, 8.000 iya, dapat. Bener. Itu Ya, enak loh, enak banget. Iya enak banget. Abang-abang. Iya. Cuma dia kan ibaratnya dia jualan sendiri, dia menggaji dirinya sendiri. Kalau sekarang kita menggaji orang lain ya nggak bisa jual dengan harga segitu, otomatis gitu. Ya jadi apa kita bikin USP-nya ya, kita bikin seblak Korea. Jadi kita campurin gochujang. Serius loh? Serius. Jadi ini udah ada belum sih? Udah ada. Aduh, kenapa nggak dibawa sih? Gue penasaran lagi. Jadi kita bikin pertama seblak, terus seblak goreng Korea. Kita itunya konsepnya seblak goreng Korea. Jadi seblaknya digoreng, terus pakai bumbu Korea yaitu gochujang. Tahu gue. Ya gitu sih. Udah ada berapa tuh? 3. Di Kelapa Gading, di Pasar Baru, sama di Bogor. Aduh, jauh-jauh banget lagi dari sini. Gue pengen ini nih pesen online. Iya. Oke, berarti itu yang paling terbaru ya, seblak goreng Hyung? Gokoko sih. Oh, Gokoko. Seblak goreng Hyung itu di tengah pandemi sih sebenarnya basicnya. Dan itu kita konsepnya adalah gerobakan. Jujur aja gue banyak belajar hal baru lah, karena itu marketnya yang baru sih. Sebelumnya kan gue banyak di mall, di ruko. Gerobakan adalah marketnya lebih tough sih, karena ya saingannya bukan sama pembisnis F&B, tapi pedagang gerobakan itu yang lebih ya harus pinter-pinter ngatur cost-nya gitu sih. Iya. Tapi lo bikin sesuatu yang unik ya, maksud gue kayak digoreng terus udah gitu lo pakai bumbu Korea gitu. Tapi banyak orang-orang yang suka makan, maksudnya kuliner bumbu Korea itu banyak ya sekarang ya. Iya, itu kenapa gue juga bikin pakai bumbu Korea atau di branding Korea, karena Korean Wave lagi naik banget. Iya sih. Jadi kenapa kita nggak ikutin aja riding the wave, karena kita lihat aja, kita sebut Tokopedia, Shopee dan lain-lain, siapa BA-nya? Korea, iya. Skincare apa Korea? Ya mereka nggak mungkin nggak riset, jadi kita nggak usah ikut riset terlalu dalam, udah lihat aja, oh kayak gitu ya, udah berarti mereka udah riset bagus ya, kita tinggal ikutin aja sih sebenarnya. Apa ya istilahnya ya, pelajari, duplikasi, dan lalu ATM. Inovasi. Apa tuh? Amati, tiru, modifikasi. Oh iya. Tapi yang paling penting ya modifikasinya itu. Iya, modifikasinya. Ya kita kasih DNA kita ke produk itu. Kalau nggak ya kita cuma nempelin apa sama-sama KW-KW-in produk orang buat apa gitu. Iya. Oke, dan di sini ya gue mau ngasih informasi juga nih Ran. Jadi di sini kan banyak yang nonton tuh para pemuda juga ya. Maksudnya kita juga banyak banget nih penonton mungkin yang lihat video ini masih berpikir mau bikin bisnis apa gitu. Saran the best gitu ya, the best saran dari lo gitu ya. Tapi gue nggak mau denger cuman kayak jangan menyerah gitu, enggak ya. Ya mungkin boleh technical juga oke banget untuk orang-orang yang memang lagi mau membuka bisnis. Khususnya mungkin F&B nggak apa-apa spesifik. Menurut gue sih bisnis itu kan dijalankan, jangan cuma direncanakan doang. Karena itu banyak yang orang ngomong, dan benar itu kenyataan. Karena banyak orang kayak gue mau bikin yang bagus, tapi semua di atas kertas doang, nggak dilakukan. Jadi kapan suksesnya? Bisnis yang sukses adalah bisnis yang dijalankan sih, bukan direncanakan. Terus sama mungkin kalau untuk F&B ya, banyak anak muda yang punya biasa ngomong adalah gue nggak ada ide, atau gue nggak tahu mau buat apa, bingung gue. Atau biasanya gini sih kalau F&B, aduh udah kebanyakan, magerah, itu nggak bakal laku gitu. Iya, ya udah cari produk yang lain. Ya produk lain caranya gimana? Ya kalau kita mau tahu makanan viral di Korea apa, atau makanan enak di
Jerman apa misalnya gitu ya. Kalau dulu kita harus terbang ke sana. Kalau sekarang udah semua di tangan kita. Jadi kita mau apa ya tinggal searching aja. Ya, research-nya. Research-nya udah langsung di teknologi sangat bantu saat ini. Ya gue juga banyak mengembangkan produk atau nambah produk, nambah menu, semua dari online kok. Ya. Lu bingung mau buatnya gimana? Lu tinggal search aja sekarang, resep udah ada kok. Jadi kayak semua udah disediakan di tangan lu, tinggal lu niatnya ada apa enggak aja Iya, sih. mau apa enggak Iya, ya sebenarnya gitu, makanya jangan kebanyakan planning atau alasan juga. Jadi semua udah ngebantu teknologi, jadi ya yang penting kalau niat kita bulat ya jadi gue yakin. Just do it aja ya. Jadi misalkan nih lo bangun pagi-pagi, lo kayak udah bikin planning dalam hidup lo, ya nggak usah banyak-banyak deh, kira-kira 30 menit aja setiap hari lo doing the research, dan lo kayak udah objektif lo kayak oke, dalam waktu 2 minggu udah harus ketemu apa yang kira-kira the best hasil research lo aja, itu udah bisa menghasilkan sebuah inspirasi buat lo juga ya kan? Sama satu lagi, jangan takut gagal. Ya kita namanya bisnis pasti ada aja gagal. Pasti. Jadi tapi kalau kita takut gagal ya nggak bakal maju. Kayak gitu sih. Karena kayaknya nggak ada ya cerita bisnis yang smooth 100% tuh nggak ada ya. Nggak ada. Mau konglomerat apapun pasti dalam 1000 list bisnisnya pasti ada yang gagal. Jadi menurut gue nggak perlu takut gagal sih. Apalagi masih muda ya. Kalau orang bilang kuota gagalnya habisin ya benar banget. Ya, dan gue juga bisa dibilang ngejalanin atau ngerasain hal itu. Waktu muda ya gue bilang hajar aja deh, kita buat hajar aja, karena tanggungan kita hanya diri kita sendiri. Kalau lu udah semakin besar company ya, lu udah punya 10 karyawan, 20 karyawan, 30 karyawan, udah mikirin lu takut nih kalau gua gagal. Nasib orang nih. Masa gua harus PHK mereka? Terus apalagi lu udah punya anak 1, 2, 3. Wah gila nih anak gua masa putus sekolah nanti. Tapi makanya kalau masih muda, belum ada tanggungan, sikat aja kalau menurut gua sih. Gagal nggak apa-apa. Tapi kendalanya di modal, bro. Ya, modal sebenarnya gini, sekarang udah banyak banget alternatif pendanaan ya, tapi sebenarnya gini, nggak perlu kita mulai dari besar, mulai dari kecil dulu ya. Misalnya kayak gue mulai dari bazar. Mulai dari bazar, dan mungkin bazar waktu 2015 lu juga ngerasain ya, kita ngeliat but orang keren-keren banget ya. Gue ditanyain, but lu bikin berapa? Gue pakai yang but Jati Belanda 1 juta lebih, men. Yang lain bikin keren banget 10 juta. Ya walaupun gue sekarang juga jadi bikin yang keren, tapi kan perkembangan intinya. Karena gue dijalanin 5-6 tahun, 7 tahun ya. Jadi kayak, tapi pas awal kita mulai, ya dari waktu itu gue mulai but ya cuma 1 jutaan doang, ya udah it's okay. Yang penting kan produknya. Gue dari taplak meja doang. Nah itu lu aja bisa jalan pada saat itu. Jadi kayak nggak ada alasan sih, menurut gue. Gitu sih. Jadi benar-benar Bung dan Jeng sekalian ya, jangan pernah takut gagal, dan harus dimulai. Kalau misalnya nggak dimulai ya gimana lo mau tahu gitu kan ya? Iya betul. Dan dari hal simpel aja gitu, kayak mungkin banyak banget sih sebenarnya teman-teman gue yang cerita yang kayak, aduh gue tuh nggak ada modal, lo kan enak lo punya ini punya itu, yang nggak juga gitu. Kita juga banyak yang dari bawah banget gitu ya. Setuju. Dan percuma juga lo punya modal banyak kalau lo nggak ningkatin skill lo nggak nge-research, ya bakal habis dalam sedetik juga bisa habis gitu ya. Kalau lo nggak tahu spendnya modal lo tuh dibawa kemana juga ya bisa ancur aja. Betul. Ya. Luar biasa banget, thank you banget sekali lagi Ren. Gue senang banget ya, maksudnya untuk hal yang something yang new gitu ya buat gue senang banget untuk bisa ngegali, dan sama-sama. Lo orang yang gak pelit ilmu sih yang gue lihat. Sama-sama. Gak juga lah, sama-sama belajar juga, jadi kita saling sharing aja biar dua-duanya kita makin pintar. Lu sharing ke gue biar makin pintar, gue juga sharingnya biar sama-sama lah. Ya mungkin kalau ada opening store butuh MC gue ya gue bisa lah ya. Siap, laksanakan. Atau ada anniversary. Ya, dan gue doain juga nih kan kita udah ada Master Squid, terus ada juga ada Hey, ada geprek, terus juga ada geprek baru, tadi gue belum sempat nanya ya. Terus ada seblak juga, terus ada yang terbaru minuman juga gitu. Dan gue doain semoga makin banyak lagi, karena kan emang banyak ya, maksudnya di Indonesia juga banyak orang-orang yang memang buka bisnis franchise ini juga berhasil dengan berbagai macam brand, juga banyak banget ya. Dan gue doain ya saat ini lo udah berhasil lah, gue melihat lo udah masih belajar lah, intinya masih belajar. Ya kedepannya gue udah akan melihat lo memiliki 100 brand mungkin. Waduh, bukan. satu brand 100 store aja. Ya, itu lebih benar, makanya 100 brand itu buat apa gitu. Iya, 1 brand 100 store minimal. Iya.
dan Iya, sukses semua. betul. Dan memang faktanya adalah gue jadi banyak brand tuh karena di pandemi ini gue jadi kayak ngembangin jadi banyak brand karena punya banyak waktu luang. Jujur aja kayak gitu sih. Yang penting banyak store-nya, banyak cuan. Iya. Oke, thank you banget udah menginspirasi para Bung dan Jung semua di sini. Ya, kalau misalkan Bung dan Jung sekalian mungkin ada request ya, mau dong narasumbernya ini, boleh langsung aja ya, komen-komen boleh ya. Oke, thank you banget. Sukses selalu bisnisnya. Sama-sama, dan thank gue doain you. juga untuk timnya semakin solid juga. Yeah. Terus juga bisnis lo semakin berkembang juga dan membawa nama baik Indonesia lah di amin. kancah internasional. Good luck untuk semua plan yang udah lo buat ya. Oke. Dan sekali lagi Bung dan Jung, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini, episode Muda Berjuang dengan narasumber Randi Sugiarto, betul ya? Betul. Dan kita tunggu pokoknya Bung dan Jung sekalian di episode selanjutnya, tentunya di podcast Muda Berjuang. Thank you so much sekali lagi ya Ren. Thank you, sukses.